Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bardi Kahandani STMT. Saya adalah peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 14 tahun 2020. Jabatan saya adalah dosen asisten ahli dan mengajar di jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Balikpapan. Baiklah, hari ini saya akan menyampaikan resume materi anti korupsi yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Hari Rahmadi. Sebelum masuk ke materi, kami melakukan sesi tanya jawab terlebih dahulu. Salah satu pertanyaan saya adalah sebagai ASN yang melakukan penyelenggaraan negara, yaitu kegiatan administratif. Salah satu kasus yang banyak menjerat ASN di Tipikor adalah kesalahan administratif. Sedangkan Bapak Presiden dan Bapak Menteri Dalam Negeri pernah menyampaikan bahwa kesalahan administratif bisa tidak dipidana. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apa syaratnya sehingga tindakan maladministrasi bisa tidak dipidana dan apa payung hukumnya? Itu pertanyaan saya. Dan kita masuk ke materi. Pengertian korupsi. Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Tindakan korupsi ini terjadi karena beberapa faktor yang terjadi di kalangan masyarakat. Faktor penyebab korupsi. Faktor penyebab korupsi ada dua, yaitu yang pertama faktor internal. Faktor internal itu terjadi karena sifat tamak, gaya hidup konsumtif. Faktor eksternalnya yaitu karena faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan faktor organisasi. Rumus korupsi yang umum terjadi yaitu korupsi sama dengan diskresi ditambah monopoli dikurangi akuntabilitas. Nah, jadi definisi dari masing-masing tersebut adalah definisi dari diskresi adalah sebagai wewenang kebebasan bertindak administrasi pemerintah dalam mengambil keputusan atau kebijakan. Penyimpangan terhadap penggunaan diskresi dapat diuji melalui peradilan dan membuat kebijakan akan dibebani tanggung jawab. Ada dua bentuk tanggung jawab, yaitu tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab jabatan jadi karena pembuat kebijakan menggunakan diskresi untuk dan atas nama jabatan, sedangkan tanggung jawab pribadi diterapkan dalam hal pembuat kebijakan melakukan tindakan maladministrasi. Monopoli kekuasaan. Yang dimaksud dengan monopoli kekuasaan adalah keinginan untuk menguasai semua politik serta menikmati keuntungan yang ada di dalam pelaksanaan kekuasaan tersebut. Sedangkan akuntabilitas adalah bentuk kewajiban pertanggungjawaban seseorang kepada orang lain yang diberikan dalam bentuk pelaporan yang ditetapkan secara periodik. Sifat korupsi. Sifat korupsi itu terbagi dalam dua bentuk. Yang pertama adalah korupsi yang bermotif terselubung. Korupsi yang sepintas kelihatannya bermotif politik tetapi sungguhnya bermotif uang. Yang kedua adalah korupsi yang bermotif ganda. Korupsi yang lahirnya kelihatan seperti bermotif uang tetapi sesungguhnya bermotif lain, yaitu kepentingan politik. Nah, yang terakhir adalah 3 tingkatan korupsi. Tingkatan yang paling dasar disebut sebagai betrayal of trust, pengkhianatan kepercayaan. Yang kedua adalah tingkat menengah disebut dengan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga adalah tingkat teratas disebut dengan material benefit, yaitu mendapatkan keuntungan material yang bukan haknya melalui kekuasaan. Demikian resume saya tentang anti korupsi, dan kita akan bertemu lagi di materi yang lainnya. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.